Hai teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar? Sehat selalu dan tetap semangat ya. Perkenalkan, aku Paulina Nirmasita Pusparani. Dan dalam video kali ini aku akan sharing nih mengenai perkawinan secara Katolik. Lama sudah ku menanti, banyak cinta datang dan pergi, tapi tak pernah aku senyaman ini. Mungkin dirimulah cinta sejati. Tak akan ku ragu lagi, ku jaga sampai ke ujung nadi. Takkan ku sia-siakan lagi, buat hidupku lebih berarti. Cintamu senyaman mentari pagi, seperti pelangi selalu ku nanti. Cintamu tak akan pernah terganti, selamanya di hati. Aku bahagia milikimu seutuhnya. Dalam KHK Kanon 1058 adalah landasan hukum dari hak setiap orang untuk bisa menikah. Semua orang dapat melangsungkan perkawinan sejauh tidak dilarang oleh hukum. Menikah itu dilindungi oleh hukum, namun sekaligus juga diatur oleh hukum. Ada dua hukum, yaitu sipil dan keagamaan. Negara mengatur perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan sedangkan secara agama Katolik mengatur perkawinan berdasarkan Kitab Hukum Kanonik atau KHK. Kedua hukum ini saling terkait. Dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan sangat erat hubungannya dengan kerohanian dan agama. Karenanya perkawinan bukan saja mempunyai unsur jasmani atau lahiriah, tetapi juga unsur batin atau rohani. Tata hubungan ini nampak jelas dari asas ini. Perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan di samping itu, tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam Gereja Katolik, perkawinan diatur oleh KHK atau Kitab Hukum Kanonik 1983 dan Kanon 1055. Dengan landasan hukum sipil dan hukum keagamaan, tiap orang mempunyai hak untuk menikah. Namun haknya itu dibatasi sejauh tidak ada halangan yang menggagalkan perkawinan atau sejauh tidak dilarang oleh hukum. Jadi, hak itu tidak absolut atau tanpa batas, tetapi semua diatur oleh hukum. Nah, ketentuan-ketentuan hukum itu yang nantinya menjadi kriteria untuk menentukan sah tidaknya sebuah perkawinan. Hanya mereka yang tidak dilanggar atau dihalangi oleh hukum dapat menikah dan membangun keluarga secara sah. Jadi dapat disimpulkan bahwa perkawinan Katolik itu adalah perkawinan yang dilakukan satu wanita dan satu laki-laki yang belum menikah atau yang tidak memiliki halangan untuk melangsungkan pernikahan, yang memiliki tujuan untuk kesejahteraan hidup bersama dan keterbukaan terhadap kelahiran. Dalam video ini akan difokuskan pada persiapan perkawinan. Nah, demi langgengnya sebuah perkawinan, setiap perkawinan perlu dipersiapkan dengan baik. Persiapan perkawinan ada 3 tahapan, yaitu persiapan jangka panjang, persiapan jangka menengah, dan persiapan jangka pendek. Persiapan jangka panjang atau remota adalah persiapan yang dimulai dari keluarga sejak orang itu masih anak-anak. Persiapan jangka menengah atau proksima adalah persiapan yang dijalani oleh orang-orang yang telah berpacaran atau pada tahap ini mereka menjalani tunangan. Dan kemudian pada tahap persiapan jangka pendek atau immediata adalah persiapan pendek menuju perayaan perkawinan. Nah, persiapan jangka pendek ini merupakan tingkatan yang lebih tinggi daripada
hubungan pacaran dan bertunangan. Dalam persiapan inilah terdapat campur tangan dan keterlibatan dari pihak gereja. Adapun 4 tahapan pada persiapan jangka pendek. Yang pertama, mulai mengikuti kursus persiapan perkawinan. Yang kedua, penyelidikan kanonik. Kemudian ketiga, pemberkasan surat-surat pengumuman. Dan terakhirnya, pelaksanaan perayaan perkawinan. Yang pertama akan saya bahas mengenai kursus persiapan perkawinan atau disingkat KPP. Nah, pernikahan secara Katolik harus dimulai dengan mengikuti kursus persiapan perkawinan. Nah, biasanya ini dilakukan minimal 6 bulan sebelum pemberkatan perkawinan atau perayaan perkawinan. Hal yang harus dilakukan adalah datang ke salah satu gereja dengan membawa surat pengantar dari lingkungan masing-masing. Jadi, apabila kamu berasal dari paroki gereja A dan pasanganmu berasal dari gereja paroki yang berbeda, maka kamu harus memiliki surat pengantar dari masing-masing gereja paroki tersebut. Dan yang kedua, ada fotokopi surat baptis yang telah diperbarui. Ketiga, fotokopi akta kelahiran. Kemudian ada fotokopi kartu keluarga gereja Katolik masing-masing lingkungan. Dan kemudian petugas gereja akan mencarikan jadwal kursus yang masih ada, yang masih tersedia. Setelah mendapatkan jadwal dan lokasi tempat kursus, kamu dapat membayarkan biaya pendaftaran, biasanya berdasarkan kebijakan masing-masing gereja. Nah, ikutilah kursus persiapan perkawinan pernikahan bersama pasanganmu. Pada umumnya, kursus akan dilakukan selama 3 hari pada akhir pekan. Materi dari kursus tersebut seputar tentang pengenalan diri, ekonomi, seks, kehidupan berkeluarga, dan perencanaan masa depan. Setelah kamu mengikuti kursus ini, kamu akan mendapatkan sertifikat yang pada nantinya harus kamu bawa ke gereja pada saat mendaftarkan pernikahan kamu. Nah, walaupun mengikuti KPP atau kursus persiapan perkawinan ini bukanlah syarat sahnya suatu perkawinan, namun KPP mempunyai tujuan yang baik loh, yaitu KPP memberikan pemahaman kepada calon mempelai, bekal dalam hidup keluarga Katolik, nilai-nilai Katolik. Kemudian KPP menambah wawasan dan pengetahuan calon mempelai mengenai perkawinan dan hidup berkeluarga dari sudut pandang teologi, psikologi, moral, seksualitas, kesehatan, ekonomi, dan gender. Kemudian KPP juga memberi pegangan bagi calon mempelai untuk mengambil tindakan dan mengatur hidupnya sendiri menurut asas moral Kristiani. Nah, apa sih kegunaan kursus persiapan perkawinan di masyarakat? Dalam kehidupan sehari-hari, untuk banyak urusan menyangkut hidup, masyarakat memerlukan kursus. Hidup berkeluarga adalah persoalan penting dan mendasar, dan karena itu masyarakat memerlukan bantuan berupa kursus persiapan itu. Nah, juga kursus persiapan perkawinan memberikan harapan tercapainya keluarga yang baik bagi gereja dan juga masyarakat. Nah, adapun alasan sosial mengapa kursus ini perlu diadakan, karena bahwa kenyataannya menunjukkan beberapa keluarga mengalami kesulitan yang disebabkan kurangnya persiapan dalam perkawinan. Kemudian juga masih banyak calon pengantin tergesa-gesa menikah tanpa bimbingan yang memadai. Dan juga perkawinan bukan hanya urusan perorangan, melainkan juga urusan masyarakat atau secara sosial dan juga gereja. Adapun alasan pastoral, kursus persiapan perkawinan itu perlu dilaksanakan karena keluarga yang baik itu perlu dipersiapkan secara utuh, secara lama, sebab keluarga yang baik menjadi faktor utama keselamatan atau kesejahteraan pribadi, masyarakat, dan juga gereja. Kemudian pengertian mengenai martabat perkawinan dan hidup berkeluarga haruslah jelas bagi calon mempelai dan muda-mudi, terlebih di era globalisasi yang diwarnai oleh media massa seperti perkembangan teknologi dan pengaruhnya yang kuat. Nah, kursus perkawinan
Kursus persiapan perkawinan ini menjadi penting adanya karena keluarga itu perlu disiapkan, dan juga pengertian mengenai martabat perkawinan atau keluarga haruslah jelas bagi calon mempelai dan muda-mudi. Mengingat makin maraknya pengaruh negatif di masyarakat yang mengabaikan pandangan mengenai martabat perkawinan. Norma pastoral perkawinan diatur dalam Kanon 1063 sampai 1065. Pada Kanon 1063 dijelaskan mengenai tanggung jawab gembala dan komunitas beriman terhadap orang-orang yang hendak melangsungkan perkawinan. Para gembala wajib mengusahakan agar komunitas gerejawi memberikan pendampingan kepada umat beriman supaya status perkawinan dipelihara dalam semangat Kristiani dan berkembang menuju kesempurnaan. Pendampingan itu diberikan melalui khotbah, katekese agar umat beriman mendapatkan pengajaran yang memadai mengenai perkawinan dengan persiapan pribadi untuk memasuki perkawinan, supaya mereka disiapkan untuk kesucian dan tugas-tugas dari statusnya yang baru. Dan terakhir, dengan perayaan liturgi perkawinan yang membawa hasil terpancarnya kesatuan dan misteri cinta kasih Kristus dalam hidup mereka, dengan bantuan pendampingan agar mereka yang telah menikah memelihara janji suci perkawinan. Nah, untuk menjalankan tugas pendampingan itu, para gembala melibatkan umat beriman yang memiliki kemampuan dan dalam hal pendampingan keluarga. Dukungan pastoral ini tidak hanya terhenti pada perayaan perkawinan, tetapi terus berlangsung setelah mereka menjalani hidup berkeluarga. Nah, tidak dipungkiri bahwa dalam perjalanan perkawinan bisa muncul persoalan-persoalan yang mempengaruhi kehidupan berkeluarga. Penerimaan sakramen penguatan, tobat, dan ekaristi sangat dianjurkan bagi orang-orang Katolik yang mau meneguhkan perkawinan. Karena sifatnya anjuran, maka kekurangan penerimaan ketiga sakramen itu tidak menghalangi dan tidak membatalkan perkawinan. Berikutnya, bagian kedua yang akan saya bahas yaitu mengenai penyelidikan kanonik. Norma yuridis adalah norma yang dituntut hukum dalam sebuah perkawinan. Hal-hal yang dituntut hukum diantaranya adalah penyelidikan kanonik, pengumuman perkawinan. Nah, dalam Kanon 1066 dikatakan bahwa sebelum perkawinan dirayakan haruslah pasti bahwa tidak ada sesuatu yang menghalangi perayaannya yang sah dan licin. Untuk memastikan itu, sebelum perkawinan dilangsungkan dan dilaksanakan, maka dilaksanakan penyelidikan kanonik. Penyelidikan kanonik dimaksudkan untuk menyelidiki bahwa norma-norma Katolik yang dilaksanakan oleh ordinaris wilayah atau pastor paroki atau yang mendapat delegasi terhadap calon mempelai sebelum perkawinan dirayakan. Tujuannya untuk mendapat kepastian moral mengenai validitas dan licinitas perkawinan yang akan dirayakan, tidak halangan yang menggagalkan kesepakatan yang benar, penuh, dan bebas, serta terpenuhi forma atau tata perayaan dan di hadapan dua saksi. Kemudian, penyelidikan dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan kedua mempelai, dan juga dalam kasus khusus dapat dilakukan wawancara kepada keluarga kedua mempelai. Bagian berikutnya, bagian ketiga yang akan saya bahas yaitu mengenai pemberkasan surat-surat dan pengumuman. Nah, menyampaikan pengumuman rencana perkawinan selama 3 minggu berturut-turut di paroki domisili atau kuasi domisili, atau bila perlu di tempat orang tua atau tempat baptis dalam perayaan ekaristi. Pastor paroki dapat melanggar pengumuman itu bila ada alasan yang wajar dan masuk akal. Pengumuman dan pemeriksaan dokumen perkawinan seperti surat baptis, surat keterangan status bebas, dispensasi atau izin, sertifikat persiapan perkawinan, bukti medis, akta kematian bila pasangan sebelumnya telah meninggal, keterangan status bebas karena nulitas kalau perkawinannya telah dianulasi, dan lain sebagainya. Kemudian, penyelidikan dilakukan dengan menggunakan lembar penyelidikan kanonik yang disetujui oleh konferensi para uskup. Nah, setelah 6 bulan penyelidikan,
tanpa diikuti dengan perayaan Ekaristi, perayaan perkawinan, penyelidikan kanonik itu dianggap tidak berlaku, maka penyelidikan harus diulang kembali. Sebagai bagian dari penyelidikan, bagian B tadi, maka dibutuhkan status bebas. Status bebas diperlukan untuk memastikan bahwa tidak ada halangan dari perkawinan yang dilangsungkan. Pembuktian status bebas dilakukan dengan cara bila calonnya beragama Katolik, status bebas dibuktikan dengan melampirkan surat baptis yang diperbarui tidak lebih dari 6 bulan dari perkawinan. Jika surat baptis tidak ada, jika tidak ada yang dirugikan, cukuplah pernyataan satu saksi yang tahu jika dia dibaptis dan sumpah orang yang dibaptis itu sendiri. Sedangkan bila calonnya tidak Katolik, status bebas dibuktikan dari keterangan 2 orang saksi di bawah sumpah calon mempelai yang dilaporkan ke ordinaris wilayah bila tidak didapat keterangan 2 orang saksi. Nah, bila salah satu calon tidak beragama Katolik, maka dimintakan izin ke ordinaris wilayah atau dalam hal ini uskup atau vikep. Nah, bila dia beragama Kristen atau dimintakan dispensasi bila dia tidak baptis. Permohonan izin atau dispensasi itu dibuat oleh imam yang menyelidiki kanonik dan dikirim ke ordinaris wilayah dengan dilengkapi berkas-berkas, yaitu pernyataan dari pihak Katolik ketersediaan untuk setia pada iman, dan kemudian kedua berusaha membaptis anak, dan kemudian diberitahukan pada pihak non-Katolik dan keduanya dipastikan menjaga hakikat perkawinan Katolik. Permohonan izin ini dilengkapi dengan surat baptis Kristen dan saksi status bebas tadi. Sedangkan permohonan dispensasi hanya dilengkapi dengan tanda tangan 2 orang saksi atau status bebasnya. Dispensasi tidak akan diberikan untuk semua halangan kodrati, seperti halangan hubungan darah dalam garis lurus tingkat manapun dan menyamping tingkat 2, usia yang tidak mencukupi, impotensi, ikatan perkawinan terdahulu. Kemudian bagian terakhir yang akan saya bahas yaitu mengenai perayaan perkawinan. Nah, perayaan perkawinan adalah perayaan entah dalam bentuk perayaan sabda atau perayaan Ekaristi di mana kedua mempelai saling memberikan dan menerimakan kesepakatan perkawinan di hadapan pelayan gerejawi dan 2 orang saksi. Nah, perayaan perkawinan dapat dilakukan secara ekumenis dalam perkawinan beda gereja. Ekumenis adalah perayaan perkawinan di mana pelayan perayaan adalah pelayan Katolik dan bukan Katolik secara bersama-sama. Bila dilakukan di gereja di Kristen diperlukan izin ordinaris wilayah. Gereja melarang perayaan ganda, suatu perayaan yang dilaksanakan baik secara Katolik atau keagamaan lain, baik secara bersamaan atau berturut-turut dengan maksud untuk memperbarui kesepakatan. Alasan larangan karena dimungkinkan terjadi simulasi. Nah, saksi perkawinan adalah testis qualificatus atau ordinaris wilayah atau pastor paroki tempat perkawinan dirayakan atau juga yang diberi delegasi. Kemudian ada juga testes communes atau 2 orang yang ditunjuk untuk menyaksikan bahwa perkawinan itu terjadi. Tempat perayaan dilaksanakan di gereja paroki domisili atau kuasi domisili atau kapel atau ruangan doa lain dengan seizin ordinaris wilayah atau pastor paroki. Nah, setelah perayaan perkawinan dilakukan penandatanganan berkas-berkas perkawinan oleh mempelai dan para saksi. Mempelai akan mendapat akta perkawinan atau liber matrimonium, dan juga pastor paroki bertanggung jawab untuk mencatat dalam buku perkawinan dan buku baptis apabila mempelai tinggal di tempat baptis dulu. Ia juga mengirim dan memastikan telah dicatat berita tentang perkawinan kepada pastor paroki tempat mempelai dibaptis. Ia juga mengirim dan memastikan telah dicatat dalam duplikat buku baptis dan buku perkawinan paroki yang telah disimpan di keuskupan. Nah, pastor paroki setelah mendapat berita tentang perkawinan yang dirayakan, yang diputus atau dinyatakan tidak sah, secepat mungkin membuat catatan semestinya dalam buku baptis dan perkawinan mengenai orang-orang yang bersangkutan. Bila adanya perkawinan yang dijalankan karena bahaya maut,
para saksi wajib segera memberitahukan kepada pastor paroki atau ordinaris wilayah. Kemudian, syahnya perkawinan Katolik itu dinyatakan syah tidak tergantung pada pakai misa atau hanya ibadat saja perayaan perkawinan itu dan dipestakan meriah bersama kaum kerabatnya atau tidak. Nah, syahnya perkawinan juga bukan sekadar sebatas adanya surat nikah dan foto berdua dengan pakaian nikah. Nah, secara hukum, sahnya sebuah perkawinan Katolik dilihat dari 3 hal yang konstitutif dalam perkawinan, yaitu 1. Subjek perkawinan atau materia sacramenti. Subjek perkawinan menurut kanon 155 dan 157 adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang masing-masing memiliki kemampuan secara hukum. Mereka tidak memiliki halangan apapun yang terdapat dalam kanon 1057 dan 1058 sampai 1094 untuk melangsungkan perkawinan tersebut. Kemudian syahnya syarat syah kedua yaitu konsensus atau perjanjian, forma sacramenti. Kesepakatan yang dinyatakan oleh masing-masing calon bersifat verus plenus liber. Verus berarti kesepakatan itu disampaikan dan dinyatakan secara sungguh-sungguh, tidak berpura-pura atau tidak ada tipuan sama sekali sebagaimana terdapat dalam kanon 1101. Kemudian juga yang ketiga, tata peneguhan atau forman kanonika. Tata peneguhan yang dijalankan oleh kedua pasangan dilakukan di depan otoritas gereja dan di depan 2 orang saksi sebagaimana dituntut oleh kanon 1108. Nah, apabila masing-masing unsur itu dilanggar atau tidak sesuai semuanya atau salah satu, maka perkawinan yang dilangsungkan bisa dinyatakan batal atau tidak ada perkawinan. Namun sebaliknya, bila semua unsur itu terpenuhi, maka perkawinan itu dinyatakan sah. Perkawinan yang dinyatakan sah, perkawinan itu tidak bisa diputus oleh kuasa hukum manapun dan tidak bisa dibatalkan oleh pengadilan, kecuali salah satu meninggal. Mereka yang bercerai secara sipil pada hal ikatan perkawinan masih dinyatakan sah oleh pengadilan gereja. Mereka tidak bisa melangsungkan perkawinan secara sah gerejani. Nah, rekan-rekan Katolik yang terkasih, sekian video sharing dan informasi dari saya mengenai persiapan perkawinan jangka pendek atau immediata dan juga seputar perkawinan secara Katolik. Dapat kita ingat kembali bahwa persiapan perkawinan jangka pendek meliputi 4 tahap, yaitu diawali dengan KPP, kursus persiapan perkawinan, kemudian penyelidikan kanonik, pemberkasan surat-surat pengumuman, kemudian yang diakhiri dengan perayaan perkawinan. Nah, semoga video dan informasi yang telah saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan bagi rekan-rekan sekalian. Tetap ikuti video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Berkah dalam.